Pentingnya pemantapan konsep dasar strategi pembelajaran pada masa transisi non-normal. Subbab yang pertama adalah pendahuluan. Pandemi COVID-19 yang muncul pada awal tahun 2020 memberikan sebuah dampak yang signifikan pada segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Dengan adanya pandemi yang menularkan penyakit yang menular, yang itu sangat disebut berbahaya, pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan agar lembaga pendidikan itu melakukan sebuah pembelajaran secara daring, dan virusnya itu tidak menyebar secara pasif. Dengan adanya pandemi yang menularkan penyakit menular, akhirnya pemerintah mengeluarkan sebuah aturan agar lembaga pendidikan itu bisa berjalan sesuai dengan rencananya, walaupun pembelajarannya itu diubah secara daring. Nah, dengan adanya aturan tersebut, pembelajaran daring, di mana ada sekolah yang sudah menyiapkan, dan bahkan ada yang pembelajarannya itu hanya melewati sebuah aplikasi WhatsApp saja, dan itu membuat pendidik maupun peserta didik itu merasa tidak mendapatkan hasil berupa nilai dan pengetahuan yang maksimal. Dengan adanya permasalahan tersebut, konsep dasar strategi pembelajaran ini mampu menjadi pedoman agar pihak sekolah dapat memperbaiki sistem pembelajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh muridnya. Subbab yang kedua itu membahas tentang pembahasan, di mana di dalam pembahasan ini terdapat 4 poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama itu konsep dasar strategi pembelajaran, dan poin yang kedua itu membahas tentang patokan dalam menetapkan konsep dasar strategi pembelajaran di masa transisi new normal. Poin yang ketiga membahas tentang alternatif yang dapat digunakan dalam pemantapan pada masa depan. Dan poin terakhir, poin keempat, yaitu membahas tentang metode yang dapat digunakan untuk menetapkan konsep dasar strategi pembelajaran para peserta didik. Poin yang pertama itu kita membahas konsep dasar strategi pembelajaran, di mana di dalamnya itu terdapat definisi. Menurut Aswan dan Ramli 2016, strategi adalah suatu pola yang disengaja direncana dan ditetapkan untuk melakukan kegiatan atau sebuah tindakan. Strategi yang harus dilakukan oleh para guru. Pada dasarnya, strategi adalah suatu pola yang sengaja direncanakan dan ditetapkan untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Ada 4 strategi dasar dalam pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, memilih dan menentukan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang dianggap efektif. Yang keempat, menetapkan norma atau kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melaksanakan evaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah fungsi strategi pembelajaran. Menurut Dick and Carey, beberapa fungsi dari strategi pembelajaran adalah: yang pertama, sebagai persiapan untuk mengembangkan bahan ajar. Yang kedua, sebagai penghubung kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada. Yang ketiga, sebagai penghubung kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar. Yang keempat, sebagai kerangka kerja untuk merencanakan catatan ceramah kelas, latihan kelompok interaktif, dan penugasan pekerjaan rumah. 5 komponen strategi pembelajaran yaitu: 1. Kegiatan pembelajaran pendahuluan. Guru diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan. Kegiatan pendahuluan yang disampaikan dengan menarik akan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 2. Penyampaian informasi. Guru yang mampu menyampaikan informasi dengan baik, tetapi tidak melakukan kegiatan pendahuluan dengan mulus, akan menghadapi kendala dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. 3. Partisipasi peserta didik. Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. 4. Tes. Digunakan oleh guru untuk mengetahui progres sudah tercapai atau belum, biasanya dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran. 5. Kegiatan lanjutan. Kegiatan yang dikenal dengan follow-up dari suatu hasil kegiatan yang telah dilakukan seringkali tidak dilaksanakan dengan baik oleh guru. Prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Ada 4 prinsip-prinsip dalam strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah berorientasi pada tujuan.
Dalam sistem pembelajaran, tujuan itu merupakan komponen utama. Segala aktivitas guru dan para peserta didik mestilah diupayakan untuk dapat mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Lalu yang kedua adalah aktivitas. Strategi pembelajaran itu harus dapat mendorong aktivitas para peserta didik. Aktivitas itu tidak dimaksudkan pada aktivitas fisik saja, akan tetapi juga aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. Lalu yang ketiga adalah individualis. Mengajar harus dipandang sebagai usaha untuk mengembangkan seluruh pribadi siswa. Mengajar itu bukan hanya mengembangkan sebuah kemampuan kognitif saja, akan tetapi juga mengembangkan aspek afektif dan psikomotor. Lalu yang keempat adalah integritas. Proses pembelajaran itu harus dipandang sebagai usaha untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, strategi pembelajaran itu harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara integritas. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Ada 5 jenis dalam strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Maksudnya, strategi pembelajaran itu berpusat pada guru yang paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi demikian termasuk dalam metode ceramah, pertanyaan didaktif, pengajaran eksplisit, dan latihan, serta demonstrasi. Lalu yang kedua itu adalah strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Maksudnya, strategi pembelajaran itu memperlihatkan adanya bentuk dari keterlibatan para siswa itu yang paling tinggi, karena fungsi guru pada strategi itu hanyalah sebagai penyelidikan, penggambaran inferensi data, dan juga pembentukan hipotesis. Lalu yang ketiga adalah strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction. Maksudnya, strategi pembelajaran ini merujuk pada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara para siswa. Lalu yang keempat adalah strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pembelajaran melalui pengalaman ini menggunakan bentuk berupa sekuens induktif yang berpusat pada peserta didik dan juga berorientasi pada suatu aktivitas. Lalu yang terakhir adalah strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri itu merupakan suatu strategi pembelajaran yang memiliki tujuan untuk membangun adanya inisiatif individu, kemandirian, dan juga peningkatan diri. Yang selanjutnya adalah patokan dalam memantapkan konsep dasar strategi pembelajaran di masa transisi new normal. Di masa pandemi ini, banyak siswa yang kehilangan semangat, motivasi, dan kedisiplinan mereka dalam belajar. Adanya pembelajaran daring membuat para siswa harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap maya, bukan lagi secara tatap muka. Adanya pembelajaran tatap maya juga memberikan berbagai dampak negatif. Faktor yang memberikan dampak negatif disebabkan oleh pelaksanaan pembelajaran yang tidak memperhatikan personal faktor dan personal behavior baik siswa maupun guru. Faktor lainnya adalah pendidik yang tidak menghadirkan pembelajaran yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga siswa merasa asing dengan pembelajaran yang didesain berbasis teknologi. Oleh karena itu, para pendidik harus memilih strategi pembelajaran yang cocok agar para siswa dapat mencapai keberhasilan pembelajaran. Menurut SF, sebagaimana dikutip dalam Abdul Ghafur 2012 halaman 97-100, menyebutkan 3 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pemilihan atau menentukan strategi pembelajaran adalah faktor belajar, lingkungan belajar, dan besar kecilnya kelompok belajar. Menurut Sanjaya, sebagaimana dikutip Muhammad Purdiono 2012 halaman 31-33, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum menentukan strategi pembelajaran. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk memilih strategi pembelajaran yang sesuai, perlu diperhatikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan terkait dengan pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. 1. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik?
2. Bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apakah tingkat tinggi atau rendah? 3. Apakah untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan keterampilan akademis? Yang kedua adalah pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Bahan atau materi yang dikembangkan dalam pembelajaran dapat berupa fakta, konsep, hukum, dan teori. Untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat terkait dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan, dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah materi pembelajaran tersebut berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu? 2. Apakah untuk mempelajari materi pembelajaran tersebut memerlukan persyaratan tertentu atau tidak? 3. Apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi tersebut? Yaitu pertimbangan dari sudut siswa. Karakteristik siswa juga menentukan strategi pembelajaran yang akan dipilih. Siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan latar belakang masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan sebagai pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Apakah strategi pembelajaran tersebut sesuai dengan tingkat kematangan siswa? Yang kedua, apakah strategi pembelajaran tersebut sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa? Dan yang ketiga, apakah strategi pembelajaran tersebut sesuai dengan gaya belajar siswa? Selain ketiga pertimbangan yang telah disebutkan, ada pertimbangan lain yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu strategi saja? Yang kedua, apakah strategi yang diterapkan dianggap sebagai satu-satunya strategi yang dapat digunakan? Dan yang ketiga, apakah strategi itu memiliki nilai efektivitas dan efisiensi? Sejumlah pertanyaan di atas menjadi bahan pertimbangan bagi seorang guru untuk memilih strategi pembelajaran yang lebih tepat dan sesuai. Bab selanjutnya membahas tentang alternatif yang dapat digunakan dalam pemantapan pada masa transisi. Akibat COVID-19 ini menyebabkan harus ada inovasi dalam pendidikan yang ada di Indonesia sendiri. Yang bermula bertatap muka langsung harus dilakukan secara jarak jauh. Maka dari itu beberapa strategi dan inovasi yang dilakukan oleh guru untuk menunjang pendidikan diantaranya ialah 1. Inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi berbasis LMS, Learning Management System. Pembelajaran ini berlangsung menggunakan platform media maya yang telah disediakan seperti WhatsApp Group, Google Sheet, dan lain-lain. Pembelajaran ini guru akan mengirimkan link tatap muka virtual dan akan mengirimkan kantong tugas. Namun ketika ada siswa yang kesulitan, para guru juga siap mengadakan tatap muka virtual dengan menunjukkan kesulitannya, selanjutnya mengajarkan tugas hingga tuntas. Dan yang kedua, pemanfaatan media sosial secara asinkronus. Pemanfaatan media sosial ini salah satunya bisa menggunakan YouTube. Guru bisa membuat video yang kreatif sehingga bisa di-upload di YouTube dan siswa bisa diberikan linknya sehingga siswa bisa mengaksesnya dan melihatnya. Nah, jika nanti ada yang kesulitan untuk memahami, maka guru juga bersedia untuk menjelaskan lebih jelas melalui media-media yang ada. 3. Pembelajaran dengan pendekatan blended. Pengembangan inovasi pembelajaran dengan menggabungkan berbagai pendekatan. Permasalahan yang dihadapi antara lain, siswa umumnya tidak memiliki gawai untuk akses internet. Siswa menggunakan HP orang tua, sedangkan pada siang hari HP tersebut dipakai untuk bekerja, sehingga siswa hanya punya waktu malam hari. Maka pada waktu malam hari ini siswa bisa mengikuti pembelajaran. Dan yang keempat, pelibatan orang tua murid. Orang tua murid itu juga terlibat untuk pembelajaran dari rumah. Nah, nanti orang tua bisa menerapkan inovasi pembelajaran yang asik, yang menyenangkan sehingga anak tidak bosan untuk belajar. Yang kelima, pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan siswa. Banyak siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Alasannya siswa kurang minat dalam pembelajaran, siswa mengeluh kuota internet dan gadget yang tidak ada. Maka solusinya yang bisa diambil, siswa itu bisa mengeprint dan mengcopy materi yang ada dan mengerjakan tugas-tugas. Setelah selesai, maka akan, jika dia masih memiliki HP dan internetnya kadang-kadang
internet, maka bisa dikumpulkan di Google Classroom. Tapi jika belum ada dan masih menjangkau sekolahnya, maka tugas-tugasnya bisa langsung dikumpulkan oleh guru tersebut. Baik, pembahasan yang terakhir adalah metode yang dapat digunakan untuk memantapkan konsep dasar strategi pembelajaran pada peserta didik. Yang pertama adalah metode project based learning, di mana peserta didik diberikan sebuah tugas berupa project yang dimana guru memberikan kebebasan dalam memecahkan suatu masalah yang dapat menghasilkan sebuah project yang sesuai dengan kemampuan dan kreativitas peserta didik. Yang kedua adalah daring method. Daring method ini digunakan para pendidik dengan menggunakan bantuan sosial media atau aplikasi pembelajaran yang dapat menunjang pendidik dalam menyampaikan materi yang ada. Yang ketiga adalah luring method. Luring method ini disarankan agar laju perkembangan virus itu tidak berkembang secara cepat. Lalu yang keempat adalah home visit method. Metode ini 11-12 penerapannya seperti dengan homeschooling, namun guru atau wali kelas melakukan visitasi atau kunjungan ke beberapa rumah peserta didik untuk mengecek perkembangan mereka dan pemahaman mereka apakah sesuai dengan materi yang mereka sampaikan atau tujuan pembelajarannya sudah sesuai atau belum tercapai dari dengan adanya pembelajaran daring ini. Yang kelima adalah integrated curriculum. Integrated curriculum ini lebih terfokuskan pada penggabungan beberapa mata pelajaran yang bisa menghasilkan sebuah produk berupa podcast, TikTok, vlog ataupun sebuah artikel ataupun cerpen yang memuat beberapa mata pelajaran yang dikemas dalam satu tema yang telah disesuaikan oleh guru. Lalu yang terakhir adalah blended learning, di mana blended learning ini merupakan cara yang bisa digunakan oleh tenaga pendidik atau guru berupa fasilitas sekolah, di mana sekolah itu memberikan dukungan berupa kerjasama dengan beberapa pihak teknologi pendidikan atau teknologi conference. Contohnya adalah Microsoft Teams 365, Zoom, Google Meet yang akan membuat sebuah email yang bisa diakses tanpa batasan apapun, yang membuat kelancaran dan kebebasan pendidik itu agar memudahkan mereka dalam menyampaikan materi yang sudah mereka susun dengan baik adanya. Lalu kesimpulan dari artikel yang kami buat adalah kondisi dunia yang kian membaik membuat berbagai kegiatan mulai bangkit kembali. Salah satunya adalah kegiatan belajar dan mengajar. Dengan kondisi tersebut, tentunya strategi pembelajaran harus mulai disesuaikan dengan kondisi transisi new normal ini. Untuk itu, pendidik dan lembaga pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuannya berupa edukasi konsep dasar strategi pembelajaran ini guna memiliki capaian yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswanya. Melalui artikel ini, tentunya penulis berharap para pembaca mendapatkan poin di mana konsep dasar strategi pembelajaran ini penting dalam proses pemantapan strategi pembelajaran guru untuk memilih metode apa saja yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.